Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu tanggal 20 September 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman oleh Pendeta Samuel Ismayanto, Magister of Divinity, dengan tema Bekerja untuk Tuhan dengan Sukacita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan bagi ciptaannya. Dengan penuh rasa kagum dan hormat, mari datang padanya. Kami puji dengan riang di kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Setiap manusia terpanggil melakukan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan nama Allah. Apapun profesi yang sedang menjadi tanggung jawab kita, maka baiknya dikerjakan dengan baik dan bersukacita. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Korintus pasal ke-16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, tak ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat terkasih, mari mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus, segala isi hati dan pikiran kami tidak mungkin kami tutupi di hadapan-Mu. Kami umat-Mu yang penuh dengan dosa, hapuskanlah kesalahan dan dosa kami
dan kami berserah dalam pengampunan-Mu. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umatmu. Bagai seekor rusa yang datang padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku sedang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ketika kami hari ini dihimpun untuk juga firman Tuhan diperdengarkan ke rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, sendiri ataupun bersama keluarga. Kami yakin dan percaya kehadiran Tuhan nyata. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Kami yakin Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami untuk menerima firman dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-20 ayat 1 hingga ayat ke-16. Matius pasal ke-20 ayat 1 hingga ayat ke-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Shalom, jemaat kekasih Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik saat ini. Kita mau membahas tema bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Dalam menyiapkan tema ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat peristiwa beberapa belas tahun lalu, sekitar tahun 2002 atau 2003, kurang lebih begitu tepatnya. Ketika itu saya masih kuliah S1 di Bandung, dan peristiwanya saat itu saya mendapat pekerjaan pertama kali, freelance seperti itu gitu ya. Selama 1 minggu menjaga basar di sebuah pameran komputer, dan saya menjaga stand, salah satu stand yang menjual CD lagu atau juga games dan juga program-program komputer lainnya. Tanpa berpikir panjang, saya menerima tawaran pekerjaan itu. Pun tidak pernah bertanya berapa upah yang akan saya dapatkan pada saat itu, tapi rasanya saya mengingat ada nominal yang dijanjikan, tapi saya lupa, saya tidak ingat. Yang saya lakukan pada saat itu, saya pagi-pagi bergegas setiap jam 7 pagi harus siap-siap menuju ke pameran tersebut, lalu merapihkan, memajang CD-CD itu setiap harinya, menghitung CD-CD, membungkusnya kepingan demi kepingan, sampai malam hari kira-kira jam 9, ya kembali harus meringkesi semua itu, dan jam 10 baru pulang ke rumah selama 1 minggu itu. Demikian setiap harinya saya lakukan dan cukup melelahkan. Sesekali bos datang mengecek ke stand, memastikan semua berjalan baik. Dan saya ingat ada satu waktu di mana bos itu menitipkan handphonenya dia untuk dicas di stand yang saya jaga. Dan pada saat itu saya senang sekali karena mendapat kepercayaan dari bos untuk menjaga handphone itu, dan saya jaga baik-baik handphonenya, rasanya nggak pernah luput dari penglihatan saya.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba HP itu berdering, berbunyi. Dan pas di situ bos tidak ada di tempat. Saya berpikir bagaimana ya? Saya takut memegang HP sebesar itu. Dulu HP makin besar, makin mahal harganya kan. Tapi kalau telepon itu telepon penting bagaimana? Deringnya tidak berhenti-henti pada saat itu. Akhirnya Bapak Ibu saya memutuskan untuk mencabut chargernya, lalu mengambil handphonenya, dan saya mencoba mencari. Ya, saya titipkan stand yang saya jaga ke teman saya, ke rekan yang lain. Saya berkeliling di pameran itu dan saya mencari bos saya. Akhirnya ketemu. Dan dengan semangat saya memberikan kepadanya. Apa yang terjadi? Selain bunyi dering handphone itu sudah berhenti, saya juga melihat muka bos saya kok lama-lama makin kemerah-merahan. Dan dia mengambil paksa HP-nya dari tangan saya sambil berkata, "HP masih dicas dan belum terisi penuh, kamu sudah cabut? Bodoh kamu." Dan dia meninggalkan saya. Saya kembali ke stand untuk menjaga CD-CD jualan itu, melanjutkan tugas, melayani pembeli sambil bingung, sambil juga sedih. Karena niat baik saya dipandang lain yang masih saya ingat sampai sekarang. Tibalah saatnya hari terakhir selesai pameran, kami bergegas packing barang-barang itu diantar sampai ke toko bos saya itu, dan di situ kami dibagi upah selama seminggu. Saat itu kalau nggak salah saya terima antara 150 atau 200 ribu. Dan ketika menerima upah itu senangnya bukan main. Ketika menerima itu, sesampai di rumah, saya pulang, saya tunjukkan ke papa dan mama saya, rasanya juga mereka bangganya bukan main. Rasanya tuh hilang segala lelah, bangun pagi-pagi, kerja seharian penuh selama seminggu, pakai dimarahin bos lagi. Nggak hilang sih sedihnya waktu dibilang bodoh itu. Karena kalau dipikir juga ya memang bodoh gitu ya, pada saat itu nggak ngerti apa-apa. Tapi intinya apa yang saya ceritakan, rasa syukur itu menutupi jerih lelah saat bekerja. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang tadi kita telah baca diceritakan perumpamaan yang menggambarkan bahwa hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang bos yang pagi-pagi benar keluar cari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar itu diperkirakan jam 6 pagi. Dan setelah bertemu dengan calon yang mau dipekerjakan, ada kesepakatan 1 dinar upah sehari, itu sudah menjadi standar UMR gitu ya, cukup untuk hidup 1 hari, dan bekerja sampai jam 6 sore, 12 jam bekerja. Lalu kira-kira diceritakan jam 9 pagi si bos ini keluar lagi dan melihat ada orang-orang yang menganggur di pasar. Orang-orang yang menunggu dipekerjakan. Tidak diceritakan si bos ini butuh pekerja lagi atau tidak, sudah cukup atau belum untuk kebun anggurnya, tetapi intinya mereka pun disuruh bekerja lagi. Nah kalau dihitung dari jam 9, maka para pekerja ini sampai jam 6 sore bekerja selama 9 jam. Upahnya gimana? Tidak disebut berapa, tapi si bos bilang
bahwa apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Berlanjut cerita, lalu jam 12 siang melakukan hal lagi yang sama. Dipekerjakan juga orang-orang yang menganggur, yang berarti itu hanya bekerja selama 6 jam sampai jam 6 sore. Jam 3 pun begitu juga. Jadi hanya bekerja selama 3 jam. Dan yang terakhir, jam 5 sore, dia melakukan hal yang sama dan mendapati ada orang-orang yang masih menganggur. Dan bertanyalah ia, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Lalu orang-orang yang menganggur ini berkata, "Ya karena enggak ada yang mengupah kami hari ini. Bayangkan waktunya udah tinggal 1 jam. Dan segeralah si bos itu pun menyuruh mereka kerja di kebun anggurnya itu. Dan tentu dia juga tahu, tentu dia sadar kalau hanya tersisa waktu 1 jam untuk bekerja. Mungkin kita berpikir bahwa si bos punya manajemen yang baik untuk hitung-hitungan upah dengan para pekerja hari itu. Atau punya orang akuntan yang memiliki standar tertentu untuk diberikan ke masing-masing pekerja secara adil, sesuai dengan waktu dia bekerja. Tapi ternyata tidak demikian. Dan ada yang jauh lebih penting yang mau kita dalami dan soroti di balik upah yang diberikan sama rata kepada semua pekerja. Baik yang kerja dari jam 6 pagi selama 12 jam maupun yang hanya bekerja 1 jam karena baru dipanggil jam 5 sore. Menjadi penting karena seolah-olah si bos sengaja pada saat itu mengumpulkan semua pekerja dan membagikan upah yang dari yang terakhir masuk kerja dulu, dari yang masuk jam 5 sore kemudian berurutan begitu ya. Kan di situ memang tujuannya supaya diketahui oleh semua, juga oleh yang bekerja 12 jam pada saat itu. Yang jam 5 yang tidak dijanjikan berapa upahnya, hanya dibilang aku akan memberikan yang pantas, lalu dia bagikan 1 dinar. Lalu bagaimana yang kerja 3 jam, 6 jam, 9 jam, dan 12 jam? Diceritakan salah satu dari antara mereka protes. Sangkanya kami akan mendapat lebih, ternyata dapatnya 1 dinar juga. Mereka bersungut-sungut. Kira-kira wajar gak sih kalau mereka marah, bersungut-sungut, dan mereka ngedumel? Masa disamain dengan yang lain? Saya kan kerja lebih lama, mereka cuma 1 jam. Saya bekerja berat di antara terik panas matahari. Kalau saya mungkin bisa bilang pada saat saya juga bekerja pertama kali, saya kan lebih rajin bekerja, menjaga pameran itu pada saat itu. Saya berniat baik loh memberikan HP yang lagi dicas itu ke bos saya. Takutnya ada telepon penting, telepon dari klien, ya bisa dapat cuan gitu ya. Si bos pakai bonus dimarahin lagi pada saat itu. Harusnya kan saya lebih baik dan lebih mendapatkan lebih besar daripada yang lain. Tetapi apa jawab si bos kebun anggur itu? Dia berkata, "Hei saudara, bukankah di awal kita sudah sepakat 1 dinar? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan yang sama pada pekerja-pekerja lain yang bekerja juga sama seperti kamu 6 jam dari jam 6 pagi." Dan dilanjutkan dia berkata, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku
menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Apa yang kita bisa pelajari selain kita melihat kemurah hatian si bos kebun anggur ini? Yang pertama, kita diajak melihat lebih dalam, yaitu melihat berapa waktu lamanya menunggu yang dibutuhkan masing-masing pekerja tersebut. Bayangkan para pekerja yang pada saat itu bergegas pagi-pagi dari rumahnya, siap-siap untuk pergi ke pasar, siap-siap untuk dipekerjakan, semua dengan niat yang sama, yaitu pulang membawa uang untuk menghidupi istri, anak, dan keluarganya. Semua punya harapan yang sama untuk ada orang yang mau memperkerjakan dia pada hari itu. Sama-sama menunggu ada yang mau memanggilnya. Dan kalau kita lihat betapa beruntungnya yang ketika jam 6 pagi datang sampai pasar, langsung ada yang memanggil tanpa mereka harus menunggu. Enaknya kamu sudah dapat kepastian. Mungkin kalau saat ini langsung mereka hubungi keluarganya, aku sudah dapat pekerjaan, tunggu aku pulang ya sore dan membawa makanan enak untuk keluarga. Ada jaminan bagi keluarganya, ada kepastian bagi keluarganya pada saat itu. Bandingkan dengan yang lain yang harus menunggu 3 jam karena baru dipanggil jam 9 pagi. Bagaimana dengan yang harus menunggu 6 jam pada saat itu? Dan yang menunggu 9 jam karena baru dipekerjakan, baru ada yang mau memperkerjakan jam 3 sore pada saat itu. Dan coba pikirkan bagaimana rasanya menunggu 11 jam karena baru dipanggil pada saat itu jam 5 sore. Menunggu 11 jam tanpa kepastian. Apa perasaan mereka? Bagaimana mereka memikirkan anak istrinya yang mau makan apa hari ini? Kalau sampai sore saja dia sendiri masih menganggur dan belum dapat uang. Kalau kita berpikir seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukankah upah 1 dinar itu layak diberikan? Buah dari kesetiaan menanti sebuah kepastian. Menanti dalam ketidakpastian. Ada berapa banyak orang yang menyerah karena tidak tahan, tidak sabar, menanti dalam ketidakpastian, menunggu pekerjaan yang layak, pasangan hidup, keturunan, kesembuhan dari penyakitnya, dan jawaban dari segala pergumulan hidupnya. Maka ada upah yang diberikan oleh sang bos itu, sang tuan, buah dari kesetiaannya mereka-mereka yang dengan sabar, dengan tabah menunggu. Pilih mana? Luntang-lantung tidak mendapat pekerjaan, enggak dapat kepastian dari apa yang kita pergumulkan, kita tanyakan selama hidup ini, atau pilih banting tulang, kerja susah payah, tapi ada kerjaan, ada kepastian. Pulang bisa bawa makan enak, kalau tidak enak maka makanan cukup buat keluarga, disambut dengan bahagia oleh keluarga di rumah. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, zaman pandemi, ada banyak orang yang bersungut-sungut, sulit cari penghasilan tambahan, cari penghidupan yang lebih layak. Harusnya tuh saya di rumah saja selama corona seperti ini. Ini malah masih disuruh kerja, kasih lembur. Bukankah kalau begitu
mereka sama dengan pekerja yang bersungut-sungut dapat 1 dinar atas kerja kerasnya selama 12 jam. Coba tanyakan ke diri kita, termasuk pekerja yang dipanggil jam berapakah kita? Apakah kita pekerja yang dipanggil jam 6 pagi tanpa harus menunggu, mendapat kepastian, walaupun harus bekerja keras? Atau kita sebagai pekerja yang dipanggil jam 3 sore? Atau mungkin pekerja yang dipanggil jam 5 sore, yang itu berarti harus menunggu 11 jam untuk sebuah kepastian mendapatkan upah itu? Coba lihat, ada berapa banyak orang yang menunggu waktu untuk menerima pekerjaan pada saat ini. Yang kedua, pada intinya kita diajak untuk bersyukur dimanapun posisi kita. Bersyukur baik yang bekerja keras, bersyukur maupun kita yang masih menunggu di dalam ketidakpastian. Bersyukur karena apa? Karena setiap kita diizinkan untuk masuk ke dalam kebun anggur dari bos yang murah hati itu. Dan bersyukur baik kita yang duluan dipekerjakan maupun yang harus menunggu lama. Tetapi kita bersyukur karena kita dipilih oleh Sang Bapa pemilik kebun anggur, Sang Bapa pemilik kerajaan sorga. Kita dipanggil untuk menerima kemurahan-Nya, kemurahannya, kebaikannya. Bersyukur. Dan lakukanlah apa saja yang saat ini kita alami. Baik yang menunggu di dalam ketidakpastian, baik yang bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Apapun itu, lakukanlah sebaik-baiknya. Dan bekerjalah untuk Tuhan dengan sukacita. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Dengan berdiri, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh melakukan apapun pekerjaan di dalam kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa syukur. Karena kami juga tahu ada banyak orang yang saat ini menanti-nantikan pekerjaan, nanti-nantikan kehidupan yang lebih baik, menanti-nantikan jawaban Tuhan atas segala pergumulan persoalan, bahkan menanti-nantikan kesembuhan dari segala sakit penyakit yang dirasakan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan ketabahan dan kesabaran dan juga rasa syukur kepada setiap mereka, kepada kami semua,
untuk dapat melakukan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, ada di dalam lemah tubuh, kiranya Tuhan yang boleh menjamah mereka. Bagi orang-orang di luar sana yang terbaring sakit oleh COVID-19, kiranya Tuhan juga yang memulihkan mereka. Tuhan pulihkan keadaan juga bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan juga gereja dengan setiap pelayanannya, pergumulan untuk memikirkan pelayanan gereja ke depan, berjemaat dan bergereja yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang berubah. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran setiap orang-orang yang hadir, pelayan-pelayan Tuhan, untuk boleh memikirkan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Berdoa untuk setiap bidang pelayanan komisi yang ada saat ini. Kiranya juga hikmat Tuhan bekerja kepada setiap mereka untuk memikirkan ulang bentuk pelayanan-pelayanan yang baru, yang juga berdampak bagi orang banyak dan sekitar kami. Berdoa untuk perizinan tanah di Bukit Bali, kiranya Tuhan juga yang berikan hikmat untuk segenap setiap pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan di dalamnya, bahkan masyarakat yang terlibat di dalam proses perizinan ini. Kiranya Tuhan yang sertai dan berkati mereka satu persatu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI, Citraland, atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya, yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati setiap tangan yang mengelolanya, dan Tuhan berkati agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia bantuku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. Jika
Mari kita melanjutkan ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.